Rahayu guys, rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta tosan aji atau pusaka. Guys, kali ini saya berada di rumahnya Mas Doni. Ini Mas Doni, beliau ketua Pataji Mahameru Lumajang guys. Ini Mas Doni ketua Pataji Mahameru Lumajang. Nah, saya kesini ya mohon izin sama Mas Doni, tadi sudah konfirmasi ingin sharing lebih dalam mengenai pusaka-pusaka dapur naga, naga siluman, naga raja, itu mungkin yang akan kami sharingkan. Saya nimba kaweruh, nimba ilmu, sharing sama Mas Doni. Nah, ini Mas Doni ya, ini sudah ada beberapa pusaka ya Mas Doni ya, yang kita akan sharing, belajar bareng lah guys. Nah, nanti juga saya masukkan ke dokumentasi, ada beberapa kegiatan Pataji Mahameru yang bersama masyarakat ataupun Kapolres Lumajang, nanti saya masukkan guys. Kemudian ini ya kita bentar lagi langsung aja sharing santai sama Mas Doni mengenai pusaka-pusaka dapur naga, keris berdapur naga. Mungkin ini saya juga bawa ini Mas Doni. Mungkin ini bisa dibuka dulu Mas Doni ya. Saya minta pendapatnya Mas Doni ini. Nanti saya juga ingin melihat pusaka-pusakanya beliau. Nah ini guys, ini baru saya dapat kemarin. Dapurnya ini naga siluman. Ini mungkin nanti saya langsung minta pendapat guys sama pembabarannya dari Mas Doni terkait keris ini. Ini saya minyak karena kotor, main kotor, terus saya minyak, saya bersihkan, saya minyak lagi, masih memang dari lokasian guys. Ini Mas Doni, permisi. Nanti mohon pembabarannya biar kita saling sharing informasi, pemahaman gitu Mas Doni. Ini guys agak mohon maaf juga ya, ini Mas Doni apa, jalannya memang agak rame, mungkin audionya nanti akan saya besarkan karena ini di pinggir jalan pas rumahnya Mas Doni ini. Monggo Mas Doni. Ini Mas Diki untuk pusaka naga siluman ini tampilnya Mataram ya. Ini ada pamornya. Kalau versi Jawa Tengah ini Wahyu Tumurun. Wahyu Timurun versi Jawa Tengah. Kalau versi Jawa Timur disebut Tirto Tumetes. Kalau Jawa Timurnya Tirto Tumetes. Dan uluhnya di sini lucu, jadi bermakna memberikan pitulungan atau petunjuk kepada tujuh pemiliknya. Oh, seperti itu ya. Pemiliknya akan selalu mendapat petunjuk, mendapat wahyu untuk di segala bentuk kegiatan. Untuk kegiatan. Ketika ada masalah atau apa mungkin bisa memberikan petunjuk kaweruh gitu ya. Diharapkan begitu. Yang diharapkan sang empu. Jadi mungkin pembuatnya dahulu yang pertama diberikan kepada pemilik yang pertama mengharapkan petunjuk seperti itu. Adapun ini juga bawang sebungkulnya juga cakep ini. Ada bawang sebungkulnya ya. Tidak memenuhi syarat. Iya. Dan disebut naga siluman sudah memenuhi syarat. Juga ada Songgobuwono-nya. Ada Songgobuwono-nya di sini ya Mas Doni ya. Nah ini Songgobuwono. Nah ini dari poluknya ini versinya belum primitif. Nanti kami bisa tunjukkan lagi yang agak primitif. Ya, ini kan keluar. Ini. Sudah Mataram ya Mas. Eranya sudah era Mataram. Kalau yang masih primitif dia keluar nih dan masuk ke dalam. Masuk ke dalam.
Ya. Terus ini juga sudah ngemut emas gitu ya Mas Doni ya. Oke, ini sudah Nah, ini kalau emas versi ini ada yang ngemut, ada yang enggak soalnya Mas. Iya. memang seperti itu. Rata-rata dibuatkan cuma ada yang minta diisi dengan logam mulia atau permata untuk meredam hawa aura dari pusaka itu. Kalau memang dikehendaki seperti itu. Dari seperti itu. Apabila tidak dikehendaki ya monggo, memang macam-macam keinginan dari Pemilik ya. Kalau memang secara bentuknya memang seperti ini harus ada. Jadi filosofinya itu Wahyu Timurun Ya, memberikan petunjuk sang pemilik dan kedamaian. kedamaian ya Mas. Ada pengayomannya juga berarti ya Mas Doni ya. Bawang bungkul. Bawang sebungkul. Terus kalau ngemut emas itu sendiri untuk meredam hawa panas atau hawa pusaka itu yang mungkin terlalu besar atau bagaimana mungkin ya Mas Doni ya. Dimaksudkan juga untuk meredam hawa nafsu pemiliknya. Hawa nafsu pemiliknya. Nah, meredam hawa nafsu pemiliknya. Dimaksud begitu. Dimaksud seperti itu. Karena ya, energi dan aura pusaka ini kan mengiringi Dari pemiliknya itu. tidak hanya sekedar dibuat seperti ini, karena bentuk masterpiece ini dibuat dan dibentuk sesuai dengan petunjuk dan Keinginan pemilik. punya juga seperti itu. Tidak asal-asal. Tidak asal-asalan. Karena ini kan bukan pabrikan. Kalau pabrikan di molding, dicetak, pokoknya seperti ini. Pokoknya seperti itu ya. Berarti ini kan dah mengikuti petunjuknya dari oh ini untuk beliaunya harus seperti ini, dikasih peredam gini, harus diikuti. Yang cocok untuk pemiliknya ya maksudnya. Limited ya. Limited edition. Pusaka itu tidak ada yang sama. ya. Walaupun nanti dapurnya sama, pasti nanti ada Pamornya ciri-ciri- berbeda. Ciri-ciri yang membawa untuk beliau-beliau yang Beliau-beliau. ya, yang punya. Tidak semua harus begini. Tidak semua harus begini. Tidak semua harus macam-macam. Iya. Macam-macam. Di pusaka itu tidak ada yang sama ya Mas Doni Ini ya. kan apa? Untuk turangnya ini kan sudah Mataram. Mataram bentuk orang. Genengnya juga geneng yang Mataram. Konjonya wilut ya Mas Doni. Ya, wilut nih konjo wilut. Konjo wilut. Konjo wilut. Konjo wilut, geneng Mataram, bentuk turangnya juga kelihatan. Kelihatannya Mataram. Mataram. Jadi ini ciri khas Tandingannya juga Mataram. tantingannya juga Mataram ya. Kelihatan. Ringan juga Pulau Sani. besinya ya. Pulau Sani ini ada pamor delingnya. Iya, ada pamodelingnya itu. Meteornya. Meteornya ada. Nikel. Nikel ya? Bukan meteor, nikel. Nikel ya. Pamor nikel. Pamodeling ya. Ini nikel, bukan meteor, beda. Iya. Kalau Mataram dia jarang pakai meteor. Nikel. Nikel ya meteor. Oh iya nikel. Masanya mungkin ya. Iya, ini guys dari pembabaran Mas Doni ini cukup jelas tadi ke saya juga mulai dari pamor, dari look. Jadi filosofinya look 7 itu memang untuk petunjuk sama pitulungan Mas Doni ya. Ini Pitu ya. Mataram sebelumnya Mangkurat. Sebelum Amangkurat ya. Mataram sebelum Amangkurat. Setelah Mangkurat biasanya nanti si Prambanan. Isi Prambanan setelah Amangkurat ya. Iya. Oke. Ini guys tadi sudah direview sama Mas Doni. Jadi ini naga siluman Mataram sebelum Amangkurat estimasinya. Di sini Pak Mor Wahyu Timurun look 7 ngemut emas untuk meredam hawa nafsu sang pemilik itu sendiri. Nah, ini pembabarannya cukup detail ya. Jadi saya puas juga ini dari sharing dari Mas Doni ini. Ini pusakanya. Ada pamodelingnya juga di sini. Sedangkan yang sini enggak. Bawang sebungkulnya juga ada. Buntut urang ciri khas Mataram ya Mas Doni ya. Ini baru saya dapat guys, tidak lama. Ya Mas Doni, ini terima kasih sudah dibantu sharing untuk pusaka ini. Ya, memang masih baru dapat dari desa Mas Doni, jadi kondisinya masih kotor ini warangkanya. Alami. Iya alami lah, lokasian. Ya, masih Pembawaan dari cuman karena ini kayaknya rangkanya ini original. original ya Mas Doni. Tapi bionya tidak mengikuti wilutnya ini. Wilutnya Jadi ya. kalau memang ini aslinya dia rangkonya agak tinggi. Oh ikuti ya Mas ya, lagamnya ya. Ada yang Oh iya. Ini aku lihat penyu ya Mas Doni. Ya. Ini kita masukkan, bentar lagi kita
pengen lihat ini guys koleksinya Mas Doni ini. Nanti kalau boleh ya saya babar juga Mas Doni ya. Tapi kalau ada kesalahan tolong benerin Mas Doni. Ini soalnya Mas Doni ini ya juga pakarnya Lumajang. Nanti untuk saudara-saudaraku yang mau belajar sharing, monggo main ke tempat kami Lumajang. Ada saya Mas Doni. Kita terbuka lebar ya Mas Doni ya. Monggo Mas Doni, yang mana dulu? Nah, ini boleh kita untuk bisa disebut. Nah, ini warangkanya aja sudah kayak gini, guys. Ini warangkanya aja sudah langka seperti ini. Timo lawas ini. Gayaman Jawa Timur. Gayaman Jawa Timur peletnya. Wah, ini peletnya yang maut ini, guys. Lihat warangkanya aja udah seneng ini guys. Coba kita buka. Ini saya aja gemeter nih buat pusakanya ini, beli megang ini. Ini kita detailkan ya, sudah detail ya ini ya. Ini wingit sekali pusakanya. Coba saya babar ini Mas Doni ya. Permisi nih Mas Doni. Nanti kalau ada yang salah tolong dibenerin, nggak apa-apa kita sharing. Ini logonya masuk Nogo Anom ya Mas Doni. Nogo Anom, dapur Nogo Anom. Jadi ada mahkotanya ini masih Mas Doni ya. Ada mahkotanya ini. Ada mahkotanya. Terus ini songgol langitnya nggak ada. Jadi kalau di dapur masuknya Nogo Anom. Gonjonya juga gonjo wilut. Luknya 7. Luk 7 juga. Lah, ini. Sama-sama luk 7 aja naganya berbeda, guys. Kalau dari pamor ini pamor apa ini Mas Doni? Saya kurang terlihat ini. Dan ada pamor Pulau Tirtonya juga. Pulau Tirtonya juga ada. Rata hampir sama. Hampir sama ya Mas Doni ya. Gonjonya ini sabu hitam. Gonjonya pamor sabu inten modelnya. Iya ini. Buntut murangnya juga. Buntut murangnya juga Di sini gini ya. Buntut murangnya juga kelihatan ini guys. Gonjonya sabu inten, buntut murangnya kelihatan. Ukiran naganya sangat detail. Ini yang menjadi perhatian saya. Sudah ngemut itu, tapi bukan logam mulia. Juga ngemut ya Mas ya. Oke, sudah ada ngemut. Sudah ada mutan tapi bukan logam mulia. Tidak diperkenankan untuk diganti logam mulia. Tidak diperkenankan. Kalau dari pamor ini ada Tirto Tumetes atas ini. Di atas ini, terus kemudian kalau ini mungkin bawang sebungulnya juga ada. Agak kotor Mas. Tapi agak kotor ini guys. Harus saya keluarkan. Harus dikeluarkan ya. Jarang sekali ini kayaknya ngeluarin pusaka ini. Tamu akhirnya saya keluarkan. Karena permintaan tamu ini. Permintaan ini ya. Itunya yang tidak pernah saya. Tidak pernah dikeluarkan, tidak boleh ditunjuk-tunjukkan. Jadi memang pusaka ini tidak semuanya boleh ditunjukkan orang. Mohon Ya, maaf Mas Doni. ini kebetulan karena permintaan dari Mas Didi, jadi kami perlihatkan. Lihatkan ya Mas Doni. Ya gimana ya? Temen aja ini. Iya, saudara lah Mas ya, jadi saudara. Tebel kan lagi ini. Tebel. Nah, ini Ketebalannya. ketebalannya kalau nogo yang ori kepalanya ini tebel. Bukan apelan. Kalau apelan itu di sini pasti ada besi yang nggak sama guys, kelihatan. Nah, ini ciri khasnya nogo ori. Tantingannya juga ringan sekali. Ini tangguhnya Ento-ento pajang. Pajang ya Mas ya. Berarti sebelum Mataram ya Mas ya. Sebelum. Ini tangguh Setelah tua, Demak. setelah Demak. Tangguh ento-ento setelah Demak. Jadi eranya Pajang. Bahkan sebelum Mojopahit. Sesudah Mojopahit, Demak. sebelum Mataram ya. Demak, setelah Demak baru pajang. Setelah Demak baru Pajang ya. Enggak banyak karena pajang umur pajaknya kan enggak lama. Enggak lama ya Mas. Sebentar. Jadi hanya di khususnya untuk era-era ento-ento itu enggak banyak pusaka. Banyak pusaka ya. Sedikit pusakanya. karena memang zaman keemasannya pajang enggak lama. Jadi mungkin dari waktu itu pihak empu kerajaan juga enggak bisa membuat banyak karena keterbatasan waktu di kerajaan. Setelah itu kan langsung pindah ke Mataram. Ini Wahyu Timurunnya juga ada ya Mas Doni. Ada. Di ini ada Wahyu Timurun, ada Pulau Tirto,
Luk 7, jadi juga memberikan petunjuk ya Mas Doni. Bedanya tadi kan konjonya ini sabu inten. Konjonya ini beda, ini konjonya sabu inten. Yang Mas Diki Wine. Wine, tadi konjo Wine guys. Ini sabu inten. Sabu inten itu untuk sabu berarti Mas. Iya, nyabu. Nyabu ya, melindungi ya. Jadi ada tua perlindungannya, kerejekian sama petunjuknya Mas Doni. Wah ini memang kewibawaan kalau ini Mas. Kebawaan ya. Agak ya maaf ini auranya agak sedikit keras lah. Auranya keras ini. Dia memang apa ya? Istilahnya kalau zaman dulu pusaka ini kalau sampai keluar ini penatas ya. Kalau zaman Penatas ya. zaman sekarang itu penatas. Penatas itu kan salah satu Tujuannya memang yang dikehendaki itu dalam kondisi ibaratnya kalau sekarang itu apa ya? Kondisi bahaya lah. kondisi bahaya baru keluar Siaga satu kalau Siaga satu. zaman sekarang ngomongnya siaga satu ini andalan lah, pusaka piandel ya. penatas Iya. nggak harus dikeluarkan ya karena ini karena kebetulan Mas Diki yang minta yang saya keluarkan Iya. karena memang Ini sangat susah Mas Doni mengeluarkan ini guys. Jadi memang pusaka benar-benar ageman ini. keras perwataannya keras Isinya. Mungkin kalau ada saudaraku yang bisa lihat ini auranya memang saya juga sangat terasa ketika saya buka ini. Keras, ada hawa panasnya ini. Tapi ya berwibawa memang ini pusaka ini. Kalau boleh tahu Mas Doni ini asal usulnya dari mana ini Mas? Pusaka ini Mas? Dapatnya waktu itu istimewa ini. yang punya ini kan kayak itu Dono lah kalau zaman itu Dono lah Pedono ya. Ini dari keturunannya Ali Rawat lah sama saya ya. Ini saya rawat juga coraknya juga Coraknya bagus sekali. soroknya perak Soroknya perak, Jawa Timuran ya. kayunya ya kayuman Tayuman, pendelnya tayuman, juga perak juga, ya, sesuai lah sesuai. andalan kiai zaman Itu dari ahli rawat Mas Doni. Ali Rawat Ali Rahmat. Bukan Ali Iya, Ali Rahmat ya. Bukan. Dari orang mana ini Mas Doni? Dono sini aja Pedono sini ya. Ini mungkin sedikit membahas esoteri Mas Doni. Dari mungkin kalau kok saya langsung terasa ini guys ya. Mungkin nggak tahu yang lain. memang mungkin kalau yang keras ini cuma tadi saya urutkan dulu dari era yang tertua ya. Iya. Kita urutkan dari era tertua ya. Mungkin Baca nanti dulu. akhir kita bisa Oke. bahas esoteri ya. Memang dari awal memang ini keras Keras, bawaannya. Jadi karena berhubung kita mengurutkan dari sisi waktu, saya keluarkan dulu yang Pajang. Pajang. Oke, setelah Oke. Pajang kan era Oke, Sultan monggo. Agung, sebentar ini. Ini Sultan Agung. Ini Sultan Agung. Ini Mas Doni ya. Ini koleksi naga yang kedua punya Mas Doni. Sultan Agung. Sultan Agung miranya Mas Doni. Warangkanya guys, peletnya, ngeri sekali ini. Itu apa? Kayamannya Mangkunegaran, kalau memanjang. Mangkunegaran ya. Gayamannya ini Mangkunegaran guys, Memanjang. memanjang kan ya, memanjang. Tapi bukan Jawa Timur berarti Mas ya. Wah, Mangkunegaran begitu Mangkunegaran masuk Jawa Tengah sana ya, memanjang. panjang. Pakem. Pakemnya ya. Iya. Itu wilutnya double itu, Mas. Mobilnya double. Jangan lihat itu. Lihat ini kan wilut satu-satu. Nih, wilutnya dua itu. Wah, ini guys. Dua wilut. Aduh, pusakanya bagus-bagus sekali. Ini Nogorojo nih, Mas. ini Nogorojo ini maksudnya iya. Iya, Sultan Agung. Sultan Agung maksudnya ya. Iya benar Sultan Agung. Gonjo telengan. Gonjo keleng, Wilutnya double. wilutnya double gonjonya. Wilutnya. Tebel, Naganya tebel juga, guys. Ini kayaknya juga jarang keluar ini. Ya Mas Doni ya. Saya baru pertama kali ini juga loh lihat-lihat ini, baru dikeluarin ini, baru ditunjukin sama Mas Doni ini. Waduh, ini pusaka naga-naganya ini. Ada apa? Ukiran menjangannya itu. Ini ada ukiran menjangan di sini. Menjangan sepok nih, guys. Nah, di sini ini guys, ini menjangan. Looknya 13. look 13. Tapi ini maksudnya Nogorojo, guys. Nogorojo. Jadi perbedaannya Nogorojo ini ada mahkota, ada menjangan juga. Nogorojo. Nogorojo. Gonjo wilut. Gonjo wilut keleng. Telengan. Tebel ini. Kalau tidak salah dulu yang kan ya pangkatnya agak lumayan ini kalau di keraton. Di keraton. Karena waktu itu ada
mungkin kerabat keraton menghendaki untuk memohon untuk dirawat, saya keberatan juga. Karena ini tahu ini pusaka dalam keraton untuk bisa keluar, ya nggak bisa tahu keluar zaman dulu saya bilang. Jangan ditanyakan saya. Nah, ini pusaka keraton ini Dalam keraton yang keluar akhirnya diboyong ke Lumajang. harusnya karena ada kerabat keraton yang Ada kerabat keraton yang merawat, karena ini memang istilahnya dari keturunan beliau yang punya. Saya juga terus kenal Mas Doni ada di sini, Mas. bisa ada di sini. Ini perjalanan waktu, kami pun ya tidak tahu bagaimana bisa nyampe. Mungkin karena pusaka itu kan nyari bendoro, Nyari pemiliknya ya, pemilik bendoro yang sesuai dengan karakter pusaka. Kalau lu 13 itu dapur, salah satu dapur yang tertinggi ya Mas ya, angkanya ya. karena memang yang megang pusaka ini ibaratnya kalau zaman sekarang tuh pangkatnya lumayan juga. Pangkatnya ya. Lumayan. Ibaratnya pangkat mungkin jenderal. Nah begitu. Nah, Kalau pangkat ini ini senopati. senopati ya kalau dulu ya. Senopati. Kalau sekarang mungkin agamanya jenderal. Karena ini memang dari sisi Wilutnya juga double. Enggak Jalan sama. juga. Nah, keleng. Umumnya satu. Kalau sudah keleng ini juga Itu sudah salah satu tanda juga. sudah menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Pasti ada mungkin gonjonya. Pecinta pusaka sudah paham. Sudah paham, pecinta pusaka sudah paham. Kenapa harus kelengan itu? Kelengan. Kalau dari pamornya ini pamor anu Mas ya. Apa ya? Disebut ya Wahyu bukan. Kalau Wahyu Timurun bukan. Wasputa mungkin bukan juga. Kayak semacam Ini juga bulat-bulat ya. kukusnya itu juga ada. Tunggul kukus ada di atas ini. Kotor mas pusakanya. Kotor pusakanya. Jadi kita Apa ya, agak saya kesulitan. mengeluarkan kan nanggung ini bentar lagi suruh ya, jadi Nah, suruhan mau dicucikan ya, semua ya. jadi ya karena ini kebetulan pemerintahannya mendadak ya. Iya. Nah, jadi filosofinya Luk 13 ini untuk orang yang sudah memang mapan ya Mas ya. Mapan lagi, Bukan mapan karena lagi, ini memang sudah. yang megang beliaunya ini jabatannya lumayan tinggi. Jabatannya tinggi, untuk jabatan Jabatan tinggi. kalau di keraton lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Pusaka bukan untuk Rakyat rakyat biasa, bukan untuk rakyat bukan biasa. untuk istilahnya priai biasa, tapi memang yang sudah punya posisi lah Posisi kalau ya. di keraton itu. Makanya Posisi. dari Makanya kewibawaannya kerabat besar. keraton itu mengendaki untuk memboyong pusaka ini masuk balik lagi, cuma ya karena mungkin dari Oh sempat Mas ya. ada kerabat Ini guys, ada sempat kerabat keraton mau memohon untuk dikembalikan pusaka ini dalam keraton. dalam keraton Jogja Mas ya berarti. Oh, Oh, masuk Mangkunegaran. ini keraton Mangkunegaran. Yang punya ini Mangkunegaran. Mangkunegaran sempat Terah Mangkunegaran. sempat mau memahari pusaka ini. Istilahnya diajak pulang lah. Diajak pulang pusakanya, tapi kebetulan Mas Doni masih seken ini. Ya, berat. Berat. Kemudian istilahnya auranya juga betah sama saya. Betah Ya, sama Mas apa-apa Doni. ya. Akhirnya masih kerasan di Lumajang ini. Karena pusaka ini ngikutin yang megang. Ngikutin yang megang, iya. Kalau Ini juga ada pamor di Songgo Buminya ini, ada ada Songgo Langit. Songgo Langitnya ini kayak alif gitu Mas, lurus ya. Ada pamornya di Songgo Songgo Langit Langit. ini. Nah ini Songgo Langit ada pamor kayak alif gitu Mas ya. Pasti ada filosofi tersendiri. Kurang kelihatan ini. Kurang kelihatan. Warangan lama ini. Warangan lama. Ini warangan aslinya mas, belum pernah saya rubah. Istilahnya dicuci lagi, diwarangi. Cuci lagi belum ya. Masih bawaan ori dari pusakanya. Tapi kalau tangguhnya ini Sultan Agung. Tangguhnya Sultan Agung, tapi Ini dari sisi dari untuk warna apa? Gayamannya Mangkunegaran. Jadi punya kerabat Mangkunegaran. Filosofinya yaitu tadi Luk 13 ini cocok dipegang untuk orang yang sudah di posisi teratas, mungkin posisi tinggi. Senopati. Kalau dulu senopati, mungkin sekarang jenderal atau panglima TNI atau menteri mungkin, jadi yang punya jabatan memang guys. Makanya Luknya dibuat 13 ini sudah angka tertinggi. Di atas 13 masuknya kan Kalawijan ya Mas ya. Kalawijan itu sudah beda lagi. Kalau Pakem maksimalnya 13. Dapurnya Nogorojo. Nah, Nogo itu gimana? Nogo itu sudah raja ya Mas. Penguasa. Jadi daki untuk sebagai penguasa. Apalagi yang kan juga Galenok itu jabatan Sanopati. Jadi ya memang mumpuni lah. Mumpuni. Untuk istilahnya sesuai dengan
Dengan ininya yang Nah ini aja kalau memilih. ini kan dari kuluknya kan sama kayak dengan tadi Mas, Iya. era Mataram. Jadi kalau era yang ke primitif dia keluar nggak beda lah. Ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini ada perbedaan Nah, pendapat ini. tiap Nah era. ini kan nempel ya, Nempel. ya ini. Nempel. Antara mahkota dengan wilayah ini nempel. Antara mahkota dengan wilayah ini nempel guys. Nggak keluar. Nggak keluar. Ini ya. Ya, ini kan Jadi eranya Mataram itu punya ciri khas sendiri. Sultan Agung, ini Mataram Sultan Agung. Ya kalau yang tadi yang punya Mas Vicky tadi setelah ini. setelah ini ya, setelah Ini Sultan Mas Agung Vicky yang saya ya. urut-urutannya Urut-urutannya ya. Kalau yang paling tua tadi yang ya Pajang. Pajang itu Nah, beda di lagi. atas Mataram. Di atas Mataram, Sebelumnya Mataram. sebelum Mataram lebih tua lagi. Filosofi model bentuknya juga berbeda-beda guys. Nanti bisa Kalau saudara lihat untuk pembelajaran, edukasi, sharing. apa Sultan Agung kan besar. Sultan Agung besar, ini kerisnya ya panjang, tergolong panjang besar. Kalau yang tadi Pajang itu kan Kecil. wujudnya kan apa Seperti Mojopaitan. nah, galaknya mau cobain. Mojopaitan, iya. Karena memang masih empu peralihan waktu itu. Empu peralihan, masih Empu empu, peralihan. mungkin empu Mojopahit juga Iya, yang buat Mojopahit. mas. Zamannya ya mas. Ento-ento itu kan keturunannya Empu Supo Mas. Iya. Ento-ento masih keturunannya Empu Supo. Apa? Ciri khas pembuatannya karakteristiknya hampir sama. Dengan Mojopahit. Potongannya lah istilahnya. Masih mirip persis. Untuk 13 untuk orang yang sudah punya jabatan. Ini saya percaya kalau dapur naga ya salah satu tuahnya kelanggengan kekuasaan mas. Iya, jelas itu. Karena apa? Nogo, ular kan tidak pernah meninggal mas. Iya. Ganti kulit. Apalagi kalau Nogo ini sudah rajanya Naga ular. itu makhluk yang berkuasa. Makhluk yang berkuasa. Di dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Nah, jadi memang dia bisa menjelajah di beberapa dimensi. Beberapa dimensi. Jadi harapannya dimaksud di sini sebagai seorang yang memegang kekuasaan itu mampu kemampuannya linuwih lah, namanya Daya lindungi. kan. Dari apa ada sedikit ini ya, kayak ada kuno-kunonya gitu. Iya. Nggak rata. Gonjonya ini anu ya. Kayak Mas, kadal meteng gitu ya. Kayak kadal meteng ya. Nggak rata seret. Nggak rata seret. Jadi dia Ada belenduknya ya. nggak rata. Juga salah satu tanda empu guys. Ya, Ya ciri khas, ada ciri khasnya. khasnya. Kalau orang Kristen paham lah. Di kita Nggak rata ada seret. rata seret ya. Lempung besinya kan. Ya Mas Doni, ini bagus. Keris naga-naga ini langsung panas ini ya banyak guys. Ini ya percaya tidak percaya boleh tidak percaya, tapi Disesuaikan memang ini kan warna juga ini keinginan dari pemohon. dari pemohonnya. Warnanya ini saya begini untuk merawat ini, saya juga mendapat amanat untuk istilahnya diberikan candangan sesuai dengan keinginannya yang rekso yang di dalamnya. jauh, termasuk saya harus nanti sandangannya sepengadep saya harus memberikan, sudah saya berikan semua Syaratnya ya. Kalau saya rawat Mbak, ini waktu itu persyaratannya saya ngerawat cuma itu, minta istilahnya sandangan sak pengadep. Sandangan baju Ya, sak pengadep mulai lengkap ya, mulai dari uden, bajunya sampai sedetail itu ya Mas. Mintanya ya. Baru di beliaunya mau ikut. Mau ikut. Nah, makanya Warnanya banyak juga hijau. pusaka-pusaka orang-orang yang sering lepas, gampang terjual itu karena mungkin tidak menyatu ya Mas ya, sama Ya, pemiliknya kurang menyatu atau gimana mungkin hanya sekedar dimiliki saja. Miliki saja. Kalau untuk istilahnya mengetahui keinginan apa itu kan nanti harus bisa Interaksi ya, mendalami. bisa interaksi mendalami penyatuan Nah, energi dengan pusaka itu yang diinginkan oleh yang rekso di dalam. termasuk sandangan-sandangan harus saya kompleti, ibaratnya semacam kayak ritualnya itu harus sesuai nggak sesuai ya beliaunya nggak reso juga sama saya nanti Nggak ikut ya Mas ya. ya percuma, ibaratnya kayaknya casingnya saja. Casing, iya. Misalkan harus luar dalam Luar dalam. ini saya tunjukkan nih eranya nggak salah ini setelahnya Sultan Agung. Itu nggak lama lah. Iya. Ini dari Ini Trembalu ya. Trembalu lah. Kayamannya Trembalu, Trembalu Aceh, Mawas, ini nyinden guys. Nyinden. Ini perak. Handle-nya kendit. Kasih handle Jawa Timur ini. Taruh satu. Wah, ini wingit juga ini naganya.
agak keluar ya ini. Ini agak Mahkotanya kan keluar ini. beda. Perbedaannya sama yang tadi Nogo kepala siluman primitif. Nogo siluman primitif. Jadi masih belum ada mahkota, badannya juga nggak sampai ke atas. Taringnya juga kecil. Songgol langitnya juga merit. Songgol langitnya merit ini, melencir. Taringnya melencir. Galak ini. Taringnya kan menunjukkan Kegalaannya. Rantingannya ringan, ini juga galak guys kayaknya ya ini. Auranya juga nih sudah terasa ini, rasa semua ini. Ini looknya look 13 juga. Nogo siluman. Pamornya wah, ini ada 2 pamor berbeda kayaknya ini. Ya, anu nyaput begitu ya. Nyaput ya. Semacam Singkir ya Mas. Nah, kayak singkir gitu. Jadi pamornya yang atas singkir, yang bawah ini Wayu Timurun ya Mas. Ada Wayu. Ada Wayu Timurunnya. Kalau ini eranya apa Mas? Ini era kalau saya lihat ini ya termasuk sekolahnya Setelah Sultan Agung. saya dikatakan ada mediumnya. Medium. Tapi kalau medium kan agak kecil Mas. Ya, Ini besar tapi. makanya itu. Nah, ini silumannya kok besar. kepalanya besar. Biasanya kalau Kepalanya medium besar. itu kecil kepalanya, terus Primitif. looknya biasanya medium itu agak nggak enak gitu kan katanya. Tapi kalau ini termasuk luwes sih. Terus, Looknya luwes enak, ini look 13. jadi saya bilang ya era-era lama tapi agak ini sedikit mewai dari tangguh-tangguh yang umum. Tanggung yang umum ya. Saya bilang, Dan Mataram Sepuh ya Mas. Sampungnya juga besar. Mana? Ini pusaka ini kan memang yang pemiliknya ini seorang dianggap yang resi waktu itu ini kan tinggalan. Sesepuh berarti Ya. Jadi saya apa ini pusaka kayak semacam dari kerajaan itu, tapi saya merasa ini bukan. Jadi memang ya entah luar berarti. Pesisir mungkin bukan. bisa Bisa ini tangguh pesisir ya. tinggalannya yang Joyodipo. Ini tinggalannya Eyang Joyodipo di Pasirian, Tempe ya Mas. Peninggalannya Eyang Joyodipo Tempe, Lumajang. Mungkin terus saudara-saudaraku yang orang Tempe sudah tidak asing lagi. Eyang Joyodipo itu beliau dulu salah satu sesepuh di Lumajang di desa Tempe. Itu sesepuh yang sangat terkenal. Tapi beliau sudah meninggal. Ya. Makamnya sekarang masih ada. Ahli warisnya menyerahkan sama saya. Ahli warisnya menyerahkan ke Mas Doni. Nih, pusakanya ini. Ini ada Besar, naganya besar. Kepalanya guys ini. Tamarogannya kok ini nggak bisa gitu. Ini naga siluman, naganya besar, taringnya ini yang angker ini, wingit sekali. Ini ya Mas, ini pamornya ada 2 pamor guys ya. Yang satu singkir, filosofinya singkir masalah, menyingkirkan segala kesialan, masalah ataupun apa yang nggak baik, hal-hal negatif. Kalau dari pamor ya Mas Doni ya, saya baca ini nanti ditambahkan kalau Mas Doni ya. Terus yang kedua, Wayu Timurun, itu sama tetap ada petunjuk, memberikan petunjuk sang pemilik. Kalau ada apa-apa ini juga ada petunjuk dari taring ini menunjukkan ketegasan naga ya. Jadi naga itu ya simbol kepemimpinan sama kelanggengan. Tetap ini kekuasaan Mas, tetap Mas menurut saya. Tetap penguasa ya. Ini kalau saya dalami secara jenisnya, ini pusaka Nogo Siluman. Kalau saya juga pelajari dari buku juga, Nogo Siluman itu kan babonnya pusaka tanah Jawa. Babonnya pusaka tanah Jawa, naga siluman. Sebelum Nogo Sosro ya. Nogo Sosro itu masih awal, sebelum Nogo Sosro itu Nogo Siluman pasti. Karena masih ini primitif. dari sisi seteris itu menghendaki pusaka ini untuk di medan laga. Medan perang. Ini bukan pusaka untuk di dalam rumah atau di bawah. Ini memang pusaka untuk Pingalok. Jadi pembawaannya ini harus di depan. Di depan. Kan di tangan. Misalnya di tangan. Pusakanya harus tetap di tangan. Di tangan di depan ya. Ini nggak boleh di belakang. Tidak boleh. Nggak boleh. Ini
permintaannya beliau kalau ini keluar terus istilahnya ini ngalogo, wisata ngalogo. Jadi ini yang dibawa untuk Medan Laga. Ini dari pendalaman yang saya kemarin kan juga sempat viral Mas, teman-teman perkerisan di Jogja Solo kita ngobrol-ngobrol ada pusakanya Diponegoro yang dikembalikan tapi kok bukan logo siluman kan gitu. Nah, itu kemarin juga pro kontra guys, kita yang enggak mau membahas lebih dalam. Cuma saya memang agak sedikit ada arahnya itu jenengan tiba-tiba ngomong itu. Sebenarnya saya mau bicara, teman saya tidak mau mendahului kehendak. Dan enggak, iya. Karena yang tadi jenengan sebut itu, coba Anda bayangkan, apakah Pangeran Diponegoro itu ditangkap? Kan enggak mungkin. Terus apakah Diponegoro menyerahkan diri? Kan sepertinya enggak mungkin. Karena waktu itu kan sejarah juga Diponegoro ini membuat orang kembaran kan Mas ya. Jadi semacam gini, kalau di ilmu yang sekarang ini semacam kayak orang memburu orang itu harus pakai foto, harus pakai apa, dan susah saja nangkep teroris itu nggak mudah. ada fotonya pasti. Apalagi zaman dulu, apalagi si Pangeran Diponegoro itu beliau tidak diketahui Identitas fotonya. bukan hanya foto, seperti apa beliaunya itu karena orang kasekten. Apalagi beliau itu kan bertapanya di Lepih. Bertapanya Di Lepih. Itu yang tepat bertapanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Keinginannya beliau kan itu punya Pangeran Diponegoro itu yang punya wahyu itu aja. Karena beliau tidak mau menikah dengan Kidul. Ya, sudah jadi karena memang beliau itu fanatik dengan agama. Tidak mau keinginan seperti itu. Dan pusaka Nogo Siluman itu hadiah dari Kidul untuk beliau untuk supaya mau menjadi raja. Tapi raja itu untuk jadi istilahnya Sadro Piningit raja itu tidak dikehendaki oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak mau jadi karena beliau juga punya visi misi sendiri, apalagi beliau tidak mau menyatu dengan dari sisi keagamaan kan tidak boleh menyatu dengan wujud dari makhluk lain selain manusia. Kidul itu tadi agak nyeleneh sedikit, tapi kalau Pangeran Diponegoro mau seperti Panembahan Senopati, beliau akan mungkin bisa menggeser keturunan-keturunan dari Mataram. Seperti itu. Jadi saya bilang lagi, keris Nogo Siluman itu berian dari Kidul. Menyerah itu Hadiah ya. Hadiah untuk mau meminang beliau untuk mau menjadi suaminya. Beri hadiah. Punya Mpu Goib. Nah, saya bilang pusaka ini siapa yang punya Nogo Siluman? Karena Nogo Siluman tidak akan diserahkan, itu sudah diambil. Secara logika ya saya juga sama Mas. Jadi beberapa teman perkerisan tidak percaya lah. Tapi ya mohon maaf ya ini bukan gimana. Cuma memang fakta sejarahnya tidak bisa ditunjukkan. Fakta sejarahnya tidak bisa secara detail. Cuma secara logika kita gunakan. Tidak mungkin seorang Diponegoro menyerahkan diri. Sudah mulai nih auranya. Menyerahkan diri itu tidak mungkin. Dan itu juga pusakanya Nogo Sosro yang di Nogorojo ya yang diberi. Yang kemudian bukan Nogo Siluman. Nama-nama Diponegoro itu dimunculkan banyak. Nama Dipo di mana-mana ada nama Dipo. Sehingga menyulitkan Belanda untuk mencari keturunannya. Di Malang ada namanya Mbah Dipo. Di Madiun ada Mbah Dipo. Lumajang aja ada 3 ya Mas ya. Setahu saya 3 Tempe. Yang Jaya Dipo ini saya juga agak sedikit penasaran dan curiga juga. Yang Jaya Dipo ini siapa? Karena di situ tidak menyebutkan silsilah dan beliau dari mana, cuma dari Kulon gitu aja. Dari Kulon. Yang Jaya Dipo ini siapa? Sampai dengan akhir hayatnya dia menjadi sesepuh di Tempe. Kenapa beliau meninggalkan pusaka ini? Ini riwayatnya Nyun Sewu yang megang pusaka ini. Saya juga agak sedikit kaget setelah ada pernyataan dari ahli waris itu menanyakan lagi, Mas yang tempo hari masih ada nih, masih sanggup. Loh kenapa kalau mau diambil nih monggo saya. Enggak, saya tanya dengan masih kesang. Loh, saya kaget kok apa yang dimaksud ini? Iya. Kok masih kesang? Karena rata-rata dulu yang megang ini gitu, tilar maksudnya. Meninggal ya. Saya juga agak kuat, ya. Sedikit jengkel, loh kok saya diberi pusaka ya? Yang maut kan ibaratnya. Apa maksudnya saya gini? Apa maksudnya orang ini? Rata-rata begitu, jadi setiap generasi yang megang pusaka ini meninggal. Mungkin karena tidak kuat, tidak bisa penyatuan atau mungkin dia salah. Pusaka ini hampir 15 tahun. 15 tahun. Tanyakan karena kemarin itu datang lagi ke saya menanyakan, kenapa sih kesah? Loh, kenapa
Jadi tidak Nah, ada ini sedikit jadi makanya saya agak curiga juga ini pusaka siapa ya? aslinya ya Mas ya. Kok makanya saya ada Sampai nama- segitu ada besarnya. yang Joyotipo, apalagi ini minta pusaka minta di tangan. Kalau jenengan lihat fotonya Pangeran Diponegoro Di berperang, depan. Pusakanya di depan. selalu di depan, Di depan. tidak di belakang. Tidak di belakang. Ya, monggo kerso ya, Dawalu Iya, alam itu siapa Wallahu yang alam. punya, ini pusaka ini yang punya siapa, monggo digambar sendiri, nanti kalau ketemu saya monggo silakan. Iya. Cuma saya, karena saya tanyakan dari isoterisnya, beliau tidak mau menjelaskan, hanya bilang ini harus di depan dalam kondisi ngalogo, itu aja. Jadi pusaka yang harus ada di depan Ngalogo, Ingalogo. itu Itu di aja. medan perang ya Mas ya. Penyampaian dari isoterisnya seperti itu. Seperti itu ya. Dia tidak mau menyebutkan lagi ini supaya ini semua hanya tersenyum dan menyampaikan seperti itu. Seperti itu ya Mas. Kalau ada yang mungkin ada beliau yang sanggup membabar ini, monggo silakan ini ada di tempat saya. Monggo untuk saudaraku kita sharing lagi. siapapun di Indonesia ataupun di luar Oke. negeri yang mau sharing dengan Tentang saya pusaka ini. ataupun Mas Doni, kita terbuka lebar di Lumajang. Kontak kami, janjian kita bisa sharing-sharing pusaka atau mau membabar pusaka-pusaka di tempat kami. Khususnya tentang pusaka ini ya. Nogo siluman khususnya. Karena nogo siluman itu banyak beredar di pasaran, tapi ya itu tadi guys, Monggo kalau mungkin ada keturunan dari beliau keturunan-keturunan dari Pangeran Diponegoro pasti kan Silakan. mungkin ingin cari mana pusakanya Bisa. bapak saya yang asli kan kalau gitu bisa Mas. nyambung monggo. Kalau bisa nyambung secara Oke. isoteri, mungkin bisa nembus Oke. alam, itu kita terbuka lebar. Saya hanya bisa menyampaikan terputus dari situ aja. Terus saya Pusaka situ. Ngalogo Ingalogo ada di depan. tidak diperbolehkan untuk disekelip. Yang sekelip ada sendiri, cuma ini khusus harus di depan. Ada sesuatu yang Ini mungkin dari salah satunya apa ada yang bisa dimahari. endingnya kan seperti itu. Endingnya ini. Ya, Jadi biar cuma tanya ini Mas Doni mungkin biar bisa karena begini dikatakan Mas, ya. silaturahmi. Kalau saya persaudaraan. yang mengarahkan kan ya tidak pantas. Tidak pantas ya. Jadi biar nanti kalau memang Ada yang berminat beliaunya serius, itu berkenan terus Bisa mau merawat. berusaha, ya otomatis kan istilahnya nggak memiliki barang yang istilahnya beli dalam karung kan. iya, Ya kalau memang dia cocok cocok, memenuhi syarat memang saya nggak bisa bisa, menahan. tidak bisa menahan. Karena ya. pusaka Karena itu pusaka ini memilih. memilih ya. Memilih- Ah, memilih bendaronya bendarani. iya. Kalau Pusaka saya- ini pemilih, Mas sang Diki pemiliknya. Gini, cuma kalau dianya nggak berkenan ya Tidak bisa ya. Tetap harus ada penyelarasan energi. itu yang Harus memahami cara merawatnya kan gitu Mas Doni ya. karena itu sih ya peribahasanya itu hidup adalah pilihan. Itu pada pilihan. Jadi saya nggak bisa memaksakan karena bukan kehendak saya sendiri juga hanya merawat. Merawat ya Mas Doni. Memang ada yang menghadapi ya gue silakan nanti bagaimana Iya. caranya. Nanti Datanglah dulu ke sini, kalau ada saudara-saudaraku ingin datang sharing mengenai pusaka-pusaka naga siluman, bisa datang di tempat saya atau ke Mas Doni, nanti saya antar, kontak kami. Kita terbuka lebar untuk sharing, atau mungkin ada yang bisa menembus dari energi pusaka-pusaka ini, ada yang merasa cocok untuk ingin dimiliki, kita siap membantu. Bisa datang ke Lumajang, kita terbuka untuk siapapun. Ya pada intinya pada kali ini saya sharing pemahaman sama Mas Doni. Jadi memang pusaka-pusaka naga ini tidak sembarangan guys. Empunya membuat kalau udah nogo itu pasti empu yang sudah mumpuni dalam segala aspek, entah seni, dalam pembuatannya juga susah, penguasa untuk juga dominasi. digunakan bukan orang yang sembarangan, bukan rakyat jelata. Nah, pasti entah pemimpin, pengusaha besar ataupun kalangan bangsawan itu ingin memiliki piandel seperti itu ya Mas ya. Dominasi. Mendominasi. Naga itu kan Naga itu dominasi. penguasa, dominasi. Bahkan dapur naga itu kalau menurut saya sih mengalahkan dapur-dapur Singobarong. Meskipun Singobarong itu juga bagus, tapi kalau Nogo itu lebih ke kelanggengan kekuasaan karena ular itu tidak ada yang meninggal, ganti kulit, kelasnya, strata kelasnya. Kalau singo itu masih ada meninggalnya, macan itu pasti meninggal. Tapi kalau ular, kalau tidak dibunuh ya tidak meninggal. Itu ciri khas ular. Apalagi kalau Nogo itu ya rajanya ular guys. Makhluk dimensi lain yang sudah bertapa berata jadi penguasa gitu. Mungkin itu Mas Doni yang saya bisa sharingkan ke teman-teman saudara. Saya sama Mas Doni ini terima kasih banyak Mas Doni waktunya.
Mungkin itu ya saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbedaan pendapat. Kita di sini sama-sama belajar, sharing. Kita suka kalau ada yang sambung silaturahmi, monggo datang ke tempat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Mas Doni ya. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti dan menonton channel ini, semoga bermanfaat. Ini mohon pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.